Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya sedikit, boleh ya, Bu? Kebetulan saya punya tugas untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah sebagai tugas dari materi kami dilema etika dan bujukan moral. Nah, tentu saja Ibu sebagai seorang kepala sekolah harus memiliki atau harus bisa menganalisa atau memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana ketika Ibu ditemukan atau dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan, baik itu dengan siswa ataupun dengan rekan kerja Ibu tentunya di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Nah, pada kesempatan ini Bu, saya akan mencoba menggali informasi tentang dilema etika dan bujukan moral yang ada pada posisi Ibu sekarang selaku pimpinan sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Langsung saja Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mencoba untuk menjawabnya ya. Selama saya menjadi pimpinan di sekolah ini tentu banyak sekali permasalahan yang saya hadapi, baik itu di masalah yang berasal dari guru maupun masalah yang datang dari siswa. Tentu ketika saya mendapat berita atau mendapat kabar atau informasi tentang masalah-masalah itu, ya langkah pertama yang harus saya lakukan yaitu mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut. Ini masalahnya seperti apa? Ini masalah seperti apa? Dan ini penyelesaiannya seperti apa? Itu yang pertama sekali yang harus saya lakukan. Jadi saya harus mengidentifikasi dulu permasalahannya, apakah ini termasuk masalah tentang dilema etika ataupun masalah ini termasuk ke masalah bujukan moral. Oke, terima kasih Ibu. Boleh Ibu sampaikan sedikit informasi kepada kami, Bu. Kira-kira dilema etika itu seperti apa dan bujukan moral itu seperti apa, Bu? Kalau dilema etika, misalnya ada permasalahan yang ini informasi permasalahan yang saya temui, misalnya ada laporan dari teman-teman guru ya, misalnya oh ini ada permasalahan, misal katakanlah ini permasalahan di masalah organisasi koperasi yang ada di sekolah ini, ada yang menyampaikan bahwa si A sudah berapa bulan nunggak dan tidak membayar iuran simpanan wajibnya, kemudian tidak melunasi angsuran. Nah, ini tentu akan mengganggu kawan-kawan yang lain ya. Nah, jadi ketika saya menerima masalah itu, saya jadi berpikir, ini kalau saya identifikasikan masalah ini adalah mengarah kepada masalah dilema etika, di mana saya harus mengambil keputusan atau kebijakan yang tegas. Kemudian di sisi lain saya harus memikirkan juga keadaan rekan guru tadi yang mungkin dia sedang menghadapi masalah dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu sebelum ada keputusan atau kebijakan yang saya ambil, saya harus memanggil guru yang bersangkutan untuk menanyakan lebih lanjut tentang permasalahan yang dia hadapi. Terima kasih Ibu. Berarti intinya Ibu akan mengidentifikasi dulu posisinya benar lawan benar atau benar lawan salah ya, Bu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bu, kalau bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan itu? Oke. Tadi saya sudah menjelaskan di awal ya, bahwa pertama saya harus mengidentifikasikan dulu ini masalahnya menyangkut masalah dilema etika atau bujukan moral. Nah, ketika saya sudah menetapkan, misalkan tadi masalahnya adalah tentang dilema etika, ya tentu selain mendapat menggali informasi dari rekan-rekan guru yang lain ya, apa permasalahannya, ya untuk lebih jelasnya saya memanggil guru yang bersangkutan, kemudian menanyakan secara baik-baik tentang permasalahan yang dihadapinya ya. Ya tentu di sini ada argumen ya yang menyatakan bahwa saya memanggil tentu untuk masalah, untuk meluruskan, untuk mencari kebenaran ya istilahnya itu,
mengambil kebijakan yang benar. Kemudian di sisi lain juga saya harus mendengar keluhan dari guru yang bersangkutan. Ya tentu juga guru yang bersangkutan akan menyampaikan alasan-alasan yang logis menurut saya. Nah, jadi begini maksudnya, di satu sisi saya harus menjalankan kepentingan organisasi tadi, di sisi lain juga saya harus mendengarkan suara hati dari kawan guru ini, ya. Nah, tentu di sini ini yang dikatakan dengan dilema etika, kemudian saya harus mengambil keputusan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. Artinya dari pihak organisasi saya bisa memberikan alasan-alasan yang terbaik, kemudian dari guru yang bersangkutan saya juga bisa memberikan masukan-masukan atau nasihat-nasihat sehubungan dengan permasalahan yang dia hadapi tadi. Kalau untuk lebih detailnya Ibu bisa sampaikan nggak Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa itu yang Ibu lakukan selama Ibu mengambil keputusan ketika Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini? Langkah-langkahnya bagaimana, terus prosedurnya apa gitu? Kalau langkah-langkahnya yang pertama saya mencari informasi yang lebih jelas lagi, ya, memperoleh informasi yang jelas lagi dari kawan-kawan yang lain. Kemudian langkah yang kedua, saya memanggil guru yang bersangkutan untuk membicarakan kasus ini secara empat mata, ya. Nah, jadi setelah saya bertemu, saya membicarakan masalah ini, tentu saya akan bisa mengambil suatu kesimpulan, ya, bahwa misalnya yang berhubungan dengan koperasi tadi, misalnya beliau tidak membayar angsuran ini ya karena berdasarkan ekonomi, kondisinya yang pertama dia memang sudah tidak punya suaminya sudah meninggal, kemudian harus membiayai 2 orang anak dengan keadaan anak yang pertama sedang kuliah, sedangkan anak yang kedua sedang duduk di bangku SMA. Ya, tentu di sini ada gejolak di dalam diri, ya, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi itu langkah yang saya ambil, ya. Jadi saya mengajak dia berbicara dulu, mengetahui lebih detail tentang permasalahannya. Nah, kemudian yang kedua, masalah prosedur yang harus saya ambil dalam masalah ini, yang pertama saya mengumpulkan pengurus koperasi tadi, ya, menyampaikan permasalahan yang terjadi pada guru yang bersangkutan. Nah, dalam kasus ini, ya, tentu kita mencari solusi terbaik tadi yang saya katakan, ya, memberikan istilahnya memberikan tenggang waktu kepada guru yang bersangkutan, atau memberikan solusi-solusi terbaik. Misalnya kalau misalnya tadi katakanlah angsurannya tinggal 10 juta misalnya, harus diangsur dalam jangka waktu 10 bulan, ya mungkin kita akan perpanjangkan waktunya, ya, diperpanjang, ditambah limit waktunya misalnya menjadi 20 bulan atau 18 bulan sehingga cicilan itu lebih ringan, ya. Jadi itu yang sejauh ini itu yang sudah saya lakukan. Sangat menarik sekali saya mendengar langkah-langkah dan prosedur Ibu dalam mengambil satu keputusan, di mana saya dapat menarik inti permasalahannya bahwa ketika keputusan Ibu ambil, Ibu tetap akan memprioritaskan nilai-nilai kebajikan tentunya di sini, Ibu. Kemudian Bu, setelah berbagai keputusan itu Ibu ambil, beberapa permasalahan yang tentu yang Ibu sudah hadapi selama ini, menurut Ibu nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan dilema etika? Tadi Ibu beri contoh untuk di koperasi sekolah, itu salah satu, ya Bu. Tentu banyak problem lain yang Ibu hadapi selaku pimpinan sekolah di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini. Nah, menurut Ibu yang paling efektif itu waktu Ibu memberi keputusan itu apa, ya? Kalau yang lebih efektif ini, saya harus mengumpulkan, misalnya ini permasalahan yang berhubungan dengan koperasi, ya tentu saya harus membicarakan dengan pengurus koperasi dulu, gitu. Jadi saya tidak menggabah mengambil keputusan, ya, sehingga itu yang mana ini adalah keputusan pertama harusnya, ya. Jadi saya harus mengumpulkan dulu pengurusnya. Ini berhubung masalah koperasi. Tapi kalau ini adalah masalah guru, misalnya masalah disiplin guru yang sering terlambat, guru yang sering tidak masuk dan sebagainya, atau guru yang tidak masuk ke kelas pada jam pelajarannya, tentu saya yang tadi juga saya akan mengambil keputusan itu
tentu melibatkan mungkin wakil-wakilnya. Jadi saya tidak mau mungkin keputusan yang saya ambil itu mungkin hanya dipicu atau didorong dengan emosi saya saja. Jadi dengan saya mengumpulkan wakil-wakil atau teman-teman yang lain, ya, setidaknya ada masukan-masukan yang positif terhadap saya itu. Jadi setiap keputusan itu bukannya saya tidak mampu mengambil keputusan, tetapi saya tidak mau gegabah. Tapi Ibu sudah melakukan semacam musyawarah mufakat atau diskusi seperti itu, Ibu. Dan tindakan efektif ini selama Ibu sudah menjadi kepala sekolah ini sudah sangat beberapa kali ketemu permasalahan, Ibu merasa ini loh yang paling efektif, musyawarah mufakat, bukan berdasarkan hasil kesimpulan pribadi Ibu, walaupun Ibu telah ditunjuk atau telah dikukuhkan sebagai seorang pemimpin Desa Negeri 2 Bengkulu. Demikian ya, Bu. Ketika menyelesaikan suatu problem, suatu permasalahan yang harus Ibu ambil keputusannya, tentu Ibu banyak mengalami tantangan seperti itu, Bu. Nah, ketika Ibu menyelesaikan kasus itu, bisa Ibu menceritakan, Bu, kira-kira tantangan apa saja sih yang Ibu hadapi ketika Ibu harus membenturkan, saya harus beri keputusan nih. Nah, tentunya ketika Ibu mencari keputusan, menelaah semua permasalahan itu, Ibu kan dapat tantangan dulu. Tantangan apa aja yang Ibu terima? Ya sudah pasti ya, yang namanya kita memberikan suatu kebijakan itu pasti ada tantangan. Dan tantangan ini ya yang pertama datang dari sesama rekan guru gitu kan. Ya, yang pertama yang merasa keputusan itu tidak adil, karena ini sudah merupakan keputusan bersama. Kenapa harus diapakan ya, istilahnya tuh disimpangkan atau diberi kelonggaran dan sebagainya? Karena kalau satu diberi kelonggaran, tentu yang lain juga minta kelonggaran. Itu tantangan yang pertama. Betul, alasan itu saya terima ya. Sudah pasti ini akan ada lagi cambuk-cambuk ke belakangnya nanti ya tentang keputusan yang saya ambil. Tetapi ya di dalam suatu organisasi ya, di dalam suatu lembaga, kita tidak bisa terlalu terlalu istilahnya kaku terhadap kebijakan. Jadi ya sebagai sesama manusia juga kita harus punya hati nurani, istilahnya ya memahami kondisi rekan atau kondisi teman yang mana yang tadi satu sisi ya saya harus membela atau memberikan kebijakan yang terbaik untuk guru yang bersangkutan yang bermasalah tadi. Di satu sisi juga saya harus memberikan pengertian terhadap guru-guru yang lain. Nah, disinilah yang kadang-kadang saya harus benar-benar kuat, istilahnya harus benar-benar mengambil keputusan yang bijak, memberikan pengertian kepada mereka supaya kebijakan yang ingin saya ambil itu bisa diterima dua belah pihak itu. Terima kasih Ibu. Kemudian Bu, ketika Ibu harus menyelesaikan satu permasalahan, ketika Ibu harus mengambil satu keputusan, Bu, apakah Ibu sudah merancang semacam jadwal atau seperti apa di sekolah ini, Bu? Atau misalnya ada masalah, Ibu langsung selesaikan, atau memang Ibu beri waktu penyelesaian masalah misalnya setiap tanggal berapa atau seperti apa? Kalau jadwal yang seperti yang dikatakan tadi, misalnya saya harus menetapkan setiap tanggal 15 saya harus menyelesaikan misalnya sampai saat ini belum ya. Tetapi saya selalu berusaha ketika ada masalah, saya berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin supaya tidak berlarut. Ya tentu juga yang tadi saya katakan juga sudah saya sampaikan, saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan ya, walaupun begitu ada masalah, begitu dapat informasi gini kasusnya ya, saya berpikir dulu apa langkah yang harus saya ambil ya, bagaimana yang prosedur apa yang harus saya lakukan. Nah kemudian ya kalau bisa ya waktu dari informasi masalah yang saya terima dengan penyelesaiannya tidak terlalu lama gitu. Saya tidak mau masalah itu semakin meruncing dan semakin tajam. Masalah ada langsung Ibu berusaha menyelesaikannya. Oke Bu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor atau seperti apa yang selama ini ikut membantu atau mempermudah Ibu dalam menyelesaikan satu keputusan? Ya, kalau yang membantu saya di dalam menyelesaikan keputusan ya tentu ada ya. Pertama tadi karena di sini saya selalu melibatkan di dalam suatu komponen atau di dalam suatu organisasi ini seperti misalnya pengurus ya. Karena di sini ada ketua, ada wakil dan sebagainya. Mereka akan memberikan masukan-masukan positif terhadap saya.
ya. Jadi dan masukan-masukan itu ya saya istilahnya bisa lebih tegas di dalam mengambil keputusan. Oh berarti betul keputusan yang saya ambil ini artinya sudah mendapat respon dari kawan-kawan yang lain. Oh ternyata jika keputusan ini diambil saya tidak melanggar aturan, saya tidak dinilai terlalu ekstrim terhadap keputusan dan sebagainya. Oke, pertanyaan terakhir sepertinya Bu, setelah Ibu bercerita panjang tentang problem-problem yang harus Ibu hadapi sampai Ibu bisa harus mengambil keputusan, sampai orang-orang yang ikut andil dalam berbagai keputusan yang Ibu ambil, dan juga mungkin dengan berbagai pertimbangan tentunya Ibu bisa memutuskan sesuatu. Pertanyaan terakhir Bu, bisa Ibu sampaikan Bu, seperti apa atau pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari masalah kemudian menyelesaikan sampai mengambil satu keputusan. Nah, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik Bu, kira-kira bisa Ibu sampaikan dalam bentuk 1 atau 2 kalimat seperti apa? Pembelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus yang saya hadapi selama ini ya tentu saja pembelajarannya segala sesuatu itu jangan kita tetapkan sendiri dan kita harus bermusyawarah. Oke, terima kasih, bagus sekali, terima kasih Ibu. Wawancara saya hari ini, semoga kita sama-sama bisa profesional dalam menjalankan tugas, terutama ketika Ibu menjadi pimpinan sekolah. Tentunya Ibu tadi dari awal kita sudah membicarakan, Ibu akan bisa nanti mengambil identifikasi dari dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Karena apa? Ibu akan tetap menjadi pemimpin yang baik dan profesional, terutama di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Demikian ya Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Salam. Saya bersama seorang kepala sekolah dari SD Negeri 34 Bengkulu Tengah, betul ya Bu? Iya betul. Saya minta waktu sedikit ini Bu untuk melakukan wawancara yang ditugaskan kepada kami selaku calon guru penggerak Bu tentang materi dilema etika dengan bujukan moral. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sekitar 8 pertanyaan yang tentunya ini merupakan pekerjaan Ibu sehari-hari. Kenapa? Ibu telah disahkan atau telah dilegalkan menjadi seorang pemimpin sekolah. Tentunya harapan dari pemerintah Ibu dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas Ibu sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri 34 Bengkulu Tengah. Nah, ketika menjalankan tugas ini banyak hal-hal yang harus Ibu kerjakan. Salah satu dari pekerjaan Ibu ketika ada problem atau permasalahan di sekolah, tentunya Ibu selaku pemimpin sekolah diminta untuk memberikan keputusan. Nah, baik itu keputusan yang sifatnya dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, untuk permasalahan ini Bu, saya ingin menanyakan ke Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama-tama yang di SDN 34 Bengkulu Tengah ini guru sama pada guru di SD 34 ini gurunya tidak ada yang cuman ada 2 yang pegawai negeri, sedangkan nanti bulan Mei dia sudah pensiun, tinggal 1 guru kelas, 1 guru olahraga 3K, dan masih tersisa 4 orang lagi yang kurang. Jadi otomatis saya sebagai kepala sekolah mensiasati yaitu mengambil guru honor. Tetapi guru honornya itu kita tahu sendiri keadaan sekolah SDN 34 Bengkulu Tengah ini muridnya sangat sedikit. Jadi dana bosnya juga sedikit. Jadi itu saya kira mengakalinya yaitu dengan cara mengambil guru honor. Oke, Ibu mengambil guru honor. Jadi Ibu anggap kasus dan permasalahan ini termasuk dilema etika ya Bu? Iya. Kalau saya boleh tahu, bisa nggak Bu kira-kira Ibu menyampaikan kepada saya
seperti apa sih sebenarnya dilema etika dan sebagai bagaimana yang rujukan moral. Maksud saya ketika mau mengambil, ini kan ibu sudah menyampaikan nih, yang ibu alami ini adalah dilema etika. Nah, menurut ibu kalau yang rujukan moral itu seperti apa sih, Bu? Saya mengambil asalnya guru honor itu dengan cara bermusyawarah dengan dewan guru yang ada di sekolah negeri 34 Bungkul Tengah. Pertama saya ngomong, dewan guru kita ini muridnya perlu guru kelas. Kalau tidak ada guru kelas, siapa yang akan mengontrol kelas? Tidak ada yang muridnya nanti lari ke sana, lari kemari, dia tidak ada efisien. Jadi dewan guru juga saya beri kesempatan untuk ngomong apa kendalanya. Saya pertama dia ngomong kan, misalnya guru-guru itu ngomong angkatlah dari guru honor, seperti itu. Sudah dia saya setelah musyawarah dia ngomong ambil guru honor gitu. Oke Bu, berarti langkah-langkah untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya bisa nggak Bu Ibu sampaikan kepada saya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika menghadapi problem-problem seperti yang Ibu sampaikan tadi? Langkah-langkahnya yaitu dengan cara bermusyawarah tadi dan memberi pendapat, disuruh memberi pendapat kepada guru-guru, masukan. Memang di sana itu ada yang di antara itu ada guru-guru yang agak tidak menerima. Kenapa? Dengan adanya guru honor yang baru nanti otomatis dia akan tersisih atau gimana. Kemudian masalah keuangannya dia tidak mau sama gitu. Itu saja. Berarti dalam menghadapi problem ketika Ibu mengambil keputusan, ada hal-hal yang Ibu anggap efektif nggak? Yang Ibu anggap, oh ini efektif untuk mengambil satu keputusan. Apa itu? Ini saya ngomong, kalau guru honor udah lama, saya tetapkan ini patokannya ini, itunya apa nama honornya. Sedangkan yang baru ini, seperti itu. Jadi tidak sama, karena menurut masa kerja kita jangan sampai dia cemburu sosial. Berarti Bu, kalau seperti itu ada tantangan dong ketika Ibu mau mengambil keputusan. Nah, tantangan-tantangan yang telah Ibu hadapi dalam menyelesaikan beberapa problem-problem di sekolah ini, kira-kira apa aja tantangannya? Tantangan saya yaitu yang pertama itu yang mengatasi yang guru-guru yang itu tadi apa namanya yang kurang suka tadi, yang kurang suka apa namanya, jangan disamakan honor kami, ya, seperti itu tantangannya. Kemudian yang kedua, saya akan minta pendapat sama apa nama guru-guru, apalagi yang senior, yang guru-guru sudah dewasa, memberi pendapatnya, dia membantu, oh gini, gitu katanya yang terbaiknya, oh gini. Oke. Bagus sekali Bu, artinya ketika ada tantangan, langkah efektif yang Ibu lakukan adalah dengan melakukan musyawarah seperti itu ya Bu. Oke, terus selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah ini, ketika Ibu punya problem, ketika Ibu harus menyelesaikan suatu permasalahan, apakah Ibu sudah membuat sebagai semacam jadwal atau seperti apa Bu? Ketika Ibu punya masalah, apa memang ada jadwal waktu penyelesaian atau seperti apa? Kalau saya punya permasalahan, ya saya memanggil teman-teman tadi, guru-guru tadi untuk bermusyawarah lagi. Apa yang harus kita angkat, masalah ini harus diselesaikan. Dengan cara itu tadi ada yang guru senior tadi memberi pendapat. Oh ini yang cocoknya ini Bu. Nah, sebenarnya yang baik ini. Jadi saya ambil mana yang bagus, dalam yang guru yang bukan nggak bagus ya, maksudnya yang agak menantang, saya ambil juga. Jadi kita ambil, baru bersama menyelesaikan kesimpulannya mana yang terbaik untuk sekolah ini. Oke, artinya tidak ada semacam jadwal seperti itu ya Bu. Ketika Ibu punya masalah, Ibu langsung berusaha untuk menyelesaikan masalah betul. Itu dengan cepat seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Terus selama Ibu mengambil keputusan, selama ada problem, menurut Ibu
adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini ikut mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Saya juga bukan misalnya sendiri, kita perlu orang yang dituai. Seperti di sini ya, ada guru yang sudah lama ya masa kerjanya, jadi saya sebagai panutan lah minta pendapat. Karena kenapa yang kita tantang ini guru-guru yang masih muda. Jadi kalau kita salah ngomong, dia lebih profesional. Jadi kita menghadapi guru-guru seperti itu ya, kita apa mau mereka, jadi kita ambil. Jadi nanti baru saya ngomong secara bagus-bagus. Terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir sepertinya ini, dari beberapa hal yang Ibu sampaikan, beberapa permasalahan di sekolah ini, yang salah satunya Ibu sampaikan barusan kekurangan guru tadi, sehingga siswanya nanti akan takut tidak efektif belajarnya seperti itu. Akhirnya sampai Ibu mengambil satu keputusan yang hasil musyawarah mufakat dari sekolah ini untuk mengambil kebijakan guru honor di situ, Bu. Nah, dari problem terus menyelesaikan masalah sampai Ibu menghasilkan keputusan, pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu ambil? Pembelajaran di sekolah ini? Iya, kata-katanya kira-kira yang akan Ibu jadikan satu pembelajaran berarti lah bagi Ibu. Ya, pelajaran yang berarti di sini yang saya ambil itu kekompakan dari guru-guru di sini. Artinya memang butuh ya Bu, kebersamaan, kekompakan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih telah membantu saya menghasilkan satu satu paragraf atau satu kalimat atau satu cerita tentang SD Negeri 34 Bengkulu Tengah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bengkulu. Di sini saya bersama Bapak Suprianto. Saya mau minta bantuan nih Pak sama Bapak, mau minta waktunya sedikit untuk melakukan wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral. Tentunya Bapak selaku seorang kepala sekolah, seorang pemimpin di SMP Negeri 2 Bengkulu Tengah ini, banyak hal, problem dan masalah yang Bapak hadapi, yang tentunya itu merupakan salah satu tugas Bapak selaku kepala sekolah untuk menyelesaikan problem atau permasalahan yang ada di dalam sekolah ini, baik itu problem atau permasalahan dari siswa ataupun sesama rekan kerja atau guru atau bawahan Bapak seperti itu. Nah, di sini Pak, sebelum permasalahan itu diselesaikan, Bapak tentu punya punya analisa atau punya cara berpikir seperti apa Bapak mengidentifikasi Pak antara dilema etika dan bujukan. Terima kasih. Menanggapi intinya dari pengalaman kita sebagai yang dituakan di SMP ini, yang pertama untuk identifikasi kita masalah-masalah di SMP ini ada beberapa jenjang pengidentifikasian. Yang pertama sebagai pengelola sumber daya manusia, tentu saja ada beberapa hal masalah-masalah yang kita hadapi untuk membina mendidik anak-anak kita ini. Cara kami mengidentifikasi itu secara berjenjang, bertahap, mulai dari ketika Bapak ditumburkan dengan satu-satu tantangan tertentu, nantinya tentu akan menimbulkan tantangan baru menurut Bapak. Nah, itu yang menjadi tantangan ketika Bapak memberi satu keputusan. Nah, kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, apakah di sekolah yang Bapak pimpin ini Bapak punya jadwal tertentu untuk apakah sekolah yang Bapak pimpin ini sudah memiliki jadwal atau semacam tata kala seperti itu Pak, untuk menyelesaikan suatu problem atau permasalahan, atau apakah ketika punya masalah Bapak langsung selesaikan, atau seperti apa itu Pak? Boleh diceritakan sedikit?
Jadi secara berjenjang seperti saya katakan tadi, masalah itu ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan pada saat kejadian, itu kita selesaikan pada hari itu juga. Kemudian ada masalah yang memang perlu pendalaman lebih lanjut, itu biasanya itu akan kita ungkapkan di dalam rapat bulanan yang secara berkala setiap bulan kita laksanakan. Nah, di situ kita beri kesempatan kepada seluruh guru mata pelajaran, wali kelas maupun guru BK maupun bagian kesiswaan atau bagian kurikulum untuk menyampaikan masalah-masalah yang belum diselesaikan pada bulan berlanjut atau bulan sebelumnya. Itu jadwal yang kami lakukan. Oke, terima kasih Bapak. Berarti sudah teradministrasi dengan baik ya Pak. Sudah punya jadwal, punya semacam tata kelola. Tapi ada hal-hal prinsip yang menurut Bapak harus diselesaikan, maka akan segera diselesaikan ya Pak. Terus menurut Bapak nih Pak, ada seseorang atau ada faktor-faktor yang selama ini ikut mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Di sini karena kita dibantu oleh beberapa orang guru, termasuk di dalamnya kita sudah punya guru bimbingan konseling, kemudian ada satu orang guru bimbingan konseling, kemudian ada wakil kesiswaan, ini yang ikut membantu dalam khususnya menangani masalah-masalah siswa. Untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pengajaran, pembelajaran, kita ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan pengajaran. Jadi itu cukup membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Oke Pak, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir nih Pak. Dari beberapa problem yang Bapak analisa, kemudian Bapak hasilkan satu keputusan yang baik, tentunya yang harusnya profesional sebagai seorang pimpinan sekolah. Menurut Bapak nih, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik ketika Bapak harus mengambil satu keputusan yang bijak? Pelajaran kita yang paling penting adalah kita harus memutuskan suatu masalah dengan menurut aturan yang berlaku, menurut aturan yang ada, tanpa mengesampingkan masalah-masalah pokok di lingkungan kita ini, tanpa mengesampingkan problem-problem atau masalah-masalah yang dihadapi di sekitar lingkungan kita. Itu yang harus kita bijaksanai. Oke, terima kasih Bapak. Sangat profesional sekali dan sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bengkulu Tengah. Terima kasih banyak Pak.